Yap, so tak berlama-lama ini dia Sunhawk kita yang kedua di mana kita bakal langsung melihat ke arah tim Dewa United yang mulai terpantau sedang melakukan drop menuju ke arah kota mereka. Beberapa tim lain juga sudah mulai menuju ke arah drop mereka masing-masing dan sejauh ini belum terlihat ada tempur-tempur yang akan terjadi di awal permainan. Ya, kita masih melihat penyebaran dari masing-masing tim di bagian area udara menuju ke area kompor mereka masing-masing yang pastinya tadi kita melihat bahwa dari kuda terbang yang mendapatkan winner chicken dinner, kita belum tahu lagi seperti apa strategi yang akan dilakukan oleh kuda terbang juga. Dan yang pasti di area bootcamp ada penyebaran juga dari GT Official. Dan saya masih penasaran untuk circle-nya lagi nih. Wah, ini lebih condong ke area pulau utama yang berada di Sunhawk saat ini, pulau lebih besar juga. Mungkin Odi udah ya. Odi dia Iseng banget dia. Iya, Odi ini emang lagi lucu-lucunya di umur kayak gini. Oh, di umur seperempat abad lagi lucunya. Seperempat abad lagi aktif ya. Aduh, berbicara tentang aktif ya, beberapa tim juga sudah mulai aktif dengan kenyamanan mereka mendapatkan area Paradise tidak diganggu oleh musuh lain, tapi dengan awal seperti ini sudah mulai ada setup yang dibangun yang dimana akan memakan waktu untuk kedua tim seperti kuda terbang bersama INF yang tidak leluasa untuk bergerak mencari area looting yang lainnya, tapi mereka sudah langsung membangun sebuah tembakan yang sudah terdengar yang dibuka dari seorang Gempi, tapi dari Jeto tidak terlalu memantau atau melakukan overpick, bahkan dari bagian kiri ini sudah dapatkan opening knockout ke area seorang Gempi. Backup masih ada tapi Uti jangan sampai nyusul karena ini berbahaya. Dua penyebaran temannya sangatlah jauh loh. Iya, karena di kolom-kolom dari rumah tersebut itu ada angle-angle yang kebuka. Sehingga dari Uci kali ini harus menutup angle kembali, naik ke dalam rumah dan coba untuk menyelamatkan Gempi yang kali ini posisinya masih di bawah kaki rumah. Betul sekali, tapi dari YNF walaupun mereka sudah lebih pede memberikan tekanan begitu besar ke area tim kuda terbang, mereka jangan terlalu over karena mereka belum mengetahui titik tepat posisi dari seorang Baby Candy yang dimana juga player yang lagi bagus-bagusnya juga dari kuda terbang sedang melakukan flank dari bagian belakang, bisa saja memberikan backstab ketika YNF ingin melebar lagi. Dan tentunya juga Baby Candy jangan terlalu membuka informasi yang lebih atau membuka badan karena di bagian bukit seberang juga sudah didatangkan dua player dari Young and Free. Pergerakan sudah mulai menyebar dan ingin membungkus kedua player dari kuda terbang yang dimana di awal-awal seperti ini masih sangat minim, bahkan Gempi belum bisa diselamatkan karena Uci juga belum berani untuk keluar, masih sangat low HP, belum mempunyai apa-apa ataupun healing. Ya, itu kita bakal dari seorang Via bakal punya angle cukup enak untuk menembak ke arah tim kuda terbang Gempi dan posisi udah gak diselamatkan lagi. Dan kali ini dari tim Young and Free bukan diratakan di awal tapi mulai meratakan lawan-lawan. Ini tampaknya sudah ada perubahan mental, apalagi ini adalah game terakhir yang akan dimainkan sebelum masuk ke bonus round. Di sini dari tim Young and Free butuh game yang luar biasa untuk menuju ke arah bonus round. Iya, tapi kita melihat bahwa tas dari Nes ini keren juga ya Flo ya. Bagus ya, keren juga ya. Seperti aset-aset dari PMVP Season 2 ini juga ya. Pokoknya keren, ada warna-warnanya juga dan kita bakal berlari lagi dengan peperangan yang sudah dibangun. 2 poin langsung berhasil diamankan dengan begitu rapi oleh tim Young and Free. Menyisakan 2 player saja dari tim kuda terbang di mana Uci bersama Gempi sudah dipulangkan, berarti menyisakan Baby Candy bersama Sota. Nah, ini peran penting yang akan dilakukan juga oleh seorang Zota yang biasanya dipercayakan bermain di Sanhawk itu menjadi bunda healing. Belum tahu seperti apa lagi pergerakan mereka mencari healingan tambahan terus juga untuk bisa kembali bertahan karena mereka biasanya sampai late game itu dengan 4 player cukup pede walaupun sudah banyak healingan ya, tapi beralih lagi ini Flow baru membahas Bebita sudah menerima beberapa tembakan. Tapi lihat dari tim GC VCS tampaknya tidak ingin melepaskan suara Bebita yang kali ini terpisah dari member-member lainnya untuk mundur dan menyelamatkan dirinya karena Glue langsung menembak ke bagian low ground. Bakal jadi one-on-one situation tapi Glue terkena tembakan tidak membuat kita tumbang, tapi ada covering fire dari anggota Simba lainnya yang tampaknya sayang sekali sedikit terlambat untuk mendapatkan target yang mereka incar. Dari seorang Cubi bakal langsung tarik mundur mengamankan posisinya dan Cecau bakal coba untuk menyelamatkan juga posisi yang dia miliki. Ya, pergerakan cepat yang dilakukan oleh beberapa player dari Simba, tapi dengan fight yang sudah terjadi nampaknya sang penguasa area tersebut dari Bigetron tidak berada di area bootcamp. Jadi mereka tidak tahu fight yang sudah dibangun di area tebing maupun yang terdengar mereka tidak datang untuk join. Jadi masih ada keluasan untuk kedua tim ini bisa kembali bergerak tarik ulur lagi ya Flo ya. Itu kalau ada Bigetron. Ya. Keduanya. Betul. Ini zona kayaknya ke arah Alpha nggak sih? Iya, Alpha. Alpha kan Digan. Ya. Sehingga dari Bigetron masih udah nggak lama-lama lagi. Cuma dari Bigetron, gue nggak tahu apakah mereka tadi melakukan setup di seberang rumah-rumah atau gunungnya.
kayaknya mereka sudah lepas ke bagian area gunungnya karena ini benar-benar langsung kosong dengan secepat begitu Kilat. saja. Iya, secepat kilat begitu saja. Tidak tahu lagi, mereka sudah ke area perbukitan nih Flo, sudah tarik lagi berarti looting cepat juga, ingin mendapatkan area senternya langsung dengan mendapatkan satu buah kendaraan bagi lagi akan lebih mempercepat pergerakan mereka, apalagi scouter mereka juga bisa membuka jalan mencari informasi lebih lagi. Dan saat ini juga ada Kate Bebila mendapatkan informasi bersama teman-temannya ke area perbukitan sebelah kiri. Sudah ada pergerakan tipis-tipis yang dilakukan dari tim Dewa United. Masih ada jarak yang mereka, tapi ini pergerakan dari Bigetron benar-benar harus benar detail dan fokus karena depan, kanan, kiri ada musuh yang bisa saja join ke arah mereka. Baik kalau masuk ke area mereka, tentu mereka harus ngebagi vision dengan sangat baik. Mereka nggak boleh sampai ke pick off ibaratnya yang sia-sia sih. Dan kali juga dari posisinya tim BTR, gimana caranya mereka bisa menjaga posisi mereka dengan 3-1 dan Bebila nggak boleh sampai knock. Karena tempat mereka ada yang free kiri itu, dan di sekitar mereka harusnya ada beberapa tim-tim lain yang juga sudah melakukan setup. Tapi dari BTR 3 lagi high ground sih. Enakan mereka 3 lagi high ground dan mereka juga ngebagi angle ke berbagai angle. Tapi jangan sampai yang 3 ini di force fight oleh 4 orang juga. Ya, betul. Dan ini pergerakan dari Dewa United agak sedikit menarik sih. Mereka bergerak itu langsung kayak orang depan sudah ikat orang kedua ikat orang ketiga ikat orang keempat. Jadi mereka bergerak itu ketarik semua, beriringan. Jadi tidak ada yang terlalu offside juga. Jadi ketika satu knockout langsung pelatnya begitu cepat. Jadi ini PR yang sudah dilakukan, tapi saat ini mereka bergerak kembali ke area rumah mereka yang awalnya mereka melakukan looting masih kosong dan masih bisa menjadi tempat untuk mereka bertahan lebih lanjut lagi. Tapi mereka keluar dari area juga belum aman karena sudah terlihat Sanhok ini map yang tidak terlalu besar, jadi ke bagian manapun akan bertemu dengan musuh. Betul. Dan apalagi di Sanhok, kompon-kompon itu kan ada jaraknya juga. Dan antara bukit-bukit tuh pasti gini, bukit ke low ground ke high ground lagi. Jadi orang yang di bagian low ground itu nggak boleh sampai berempat di bagian low ground. Harus selalu ada split yang terjadi. Ketika kita lari tengah-tengah di antara dua perbukitan, kita nggak boleh berempat-empatnya lewat. Karena itu pasti resikonya gede banget dan ada kemungkinan besar kita akan tumbang ketika kita melakukan hal tersebut. Makanya kalau diperhatikan, orang kalau main Sanhok pasti akan mengincar bukit dulu. Setelah dari bukit mereka clear, barulah mereka akan coba nge-split ke bawah. Entah 1 orang, entah 2 orang. Jadi setidaknya mereka mainnya gantung-gantungan ya. Kayak 2 di area bukit, 2 di bawah. Tapi saat ini juga kita baru saja membahas area perbukitan, sudah mulai terjadi lagi fight. Ini dibangun, bukannya tuan rumah yang melakukan fight, malah tetangga yang ingin mengambil area bukit tersebut. Sudah dengar beberapa tembakan dari GC ke area Simba, masih terus berlanjut. Simba masih bertahan di area pergudangan dan dari GC masih menyebar ke bagian kiri dan kanan. GC jangan sampai terlalu berdebat karena mereka bisa di absen dan langsung saja diculik satu-satu di end. Memang kalau mereka kena pick off sekarang ini karena dari tim GC mereka masih lengkap dengan posisi 4 player mereka, sedangkan dari tim Simba 2 orang. Kalau mereka sampai ke pick off, menurut gue itu adalah kerugian yang ibaratnya tidak perlu dilakukan lah oleh tim GC dan juga Simba saat ini. Simba, gue nggak tahu mereka punya berapa healing. Karena biasa kalau tinggal berdua, ya harus main defensif mau nggak mau. Kalau GC, sayang banget kalau mereka punya 4 player, mau fight tapi nggak punya informasi jelas, malah ke pick off 1 orang 2 orang, rugi gitu. Dengan kondisi mereka masih utuh, jangan ke pick off. Nah itu kalkulasi yang benar-benar harus dimatangkan dari masing-masing player dari tim GC juga, tapi mereka juga tidak bisa bertahan lama dan mereka juga ingin meratakan kedua player yang menjadi pintu untuk mereka juga. Bulls sudah mengintai dari bagian belakang. Bulls masih sedang melakukan penyeberangan, masih berenang juga. Ketika Bulls berhasil naik ke area tebing dan pecah fight sudah mulai terjadi, ini kesempatan untuk Bulls bisa memakan satu persatu juga player-player yang sedang berada di area bootcamp. Dan ini masih akan menjadi peperangan yang berkelanjutan juga. Bahkan dari area perbukitan juga sudah mulai diintai oleh Dewa United. Iya, tapi lihat sekarang juga dari seorang Hoti bakal terus memantau menuju ke area-area sekitar. Karena tentu PR untuk tim-tim yang di bagian dalam area bootcamp ada keluar dari bootcamp. Keluar bootcamp, depan itu open field, kiri itu bukit, kanan bukit, belakang itu bukit. Jadi kalau mereka telat, mereka bakal langsung disambut oleh tim-tim lain yang sudah menunggu. Kayak ini dari tim Simba baru mau keluar dikit langsung spray sama tim lain tuh kayaknya DU tadi yang spray. DU. Jadi ini tentunya juga berpotensi selalu ada musuh ya, karena ini tempat-tempat yang strategis juga untuk menjegal beberapa player juga, dan mereka sudah mendapatkan informasi bahwa di bootcamp masih ada. Tapi mereka belum tahu ini pasti dari tim apa. Yang pasti terdengar atau yang dipikirkan oleh player-player yang di bagian bukit ataupun belakang, ini pasti Bigetron yang sedang melakukan fight. Tapi tidak, ini Bigetron sudah meninggalkan area tersebut. Bahkan yang akan melakukan fight itu ada GC dan juga Simba. Permainan utility, Glue sudah mengokang satu bakaran dikirimkan, tapi terlihat belum terlalu on point. Dan ada satu player juga di bagian minimap yang sendirian di bagian kanan berusaha ingin mencoba
menembakkan granat, malah Hoti yang tidak terlalu berhoti-hoti harus tumbang juga saat ini. Dua player dari GC sedang dalam keadaan bahaya. Iya, kita lihat juga seorang Cubi bakal bertahan dalam area rumah, tapi tim-tim lain pun sudah mendekat. Ini menurut gue siapapun yang menang dari tim GC dan juga dari tim Simba nggak akan selamat juga keluar dari area bootcamp Itu karena dia. akan disambut oleh tim-tim lain. Di lain sisi, Daisy dan juga ARF tampaknya bakal pecah fight juga, di mana dari tim ARF kehilangan seorang Kia, dan dari tim ARF tinggal menyisakan kali ini masih ada berapa member tuh, berarti masih ada satu member aktif, dua member knockout. Iya, betul sekali Flow, dan lu lihat ini Flow, ini makanan yang sangat lezat di depan mata dari seorang Popon. Ini Popon kalau dia punya utility saja atau dia lebih benar-benar kosong ya. Jadi dia memestikan, tapi posisinya nampaknya sudah terlock dari bagian kiri dan kan langsung saja bakal dipucat. Seorang Popon, peran penting, langsung dipatahkan sebuah flankernya, tapi Cabi langsung saja sudah diketahui juga sangat low SP-nya, tidak bisa bertahan lama dan Vicious 3-2 tukar 1 Flow. Iya, 2 tukar 1 bisa dibilang tidak untung, tapi paling nggak melakukan clearing di area-area dari bootcampnya. Tampaknya dari BTR pun sudah menyeberang ke arah perbukitan. Apakah kita bakal melihat dari BTR kembali mengunci ke arah bootcampnya? Daisy mulai juga harus fight dengan tim ARF di pinggir-pinggir area zona. ARF tinggal menyisakan satu player aktif, satu player knockout. Gue nggak tahu berapa healing mereka miliki, tapi tampaknya dari tim ARF sudah mulai nahan sakitnya Blue Zone. Ya betul sekali. Wah, sedang Bulls. melakukan healing Bulls. tipis-tipis, tapi ini dia Flow. Levin juga harus berhati-hati karena dia adalah player dari Grims yang hari ini belum terlalu perform tampil lebih enak lagi karena beberapa kali dia tersulit terlebih dahulu Flow. Jadi ini tentunya pergerakan dari Levin yang harus mendapatkan follow up secepat mungkin, jangan terlalu jauh juga, apalagi mereka akan menghadapi tim Bulls yang dimana player-playernya punya aim yang sangat kuat juga. Caroline terpantau dari bagian batu belakangnya, temannya Crystal lebih dekat di bagian depan, ingin mendekati ke area dua player dari Grims, sudah terpantau. Satu granat bakal dimasak dikirimkan, akankah satu granat dapat dua player? Levin bersama Maca hati-hati sedang meloncat cantik di bagian sana. Spotty mencoba memantau juga, ingin mendapatkan spot dari bagian lower ground, tapi ternyata fight lebih terlebih dahulu terjadi antara DC bersama ARF, dan ARF sudah tusun ke area lobby Flow. Iya, kita bakal juga dapatkan dari tim ARF ya, mereka pulang ke arah lobby. Kali ini dari tim-tim yang bertahan masih ada 14 tim, dan tentunya dari tim-tim yang sebelumnya banyak tusun, banyak yang belum terlalu maksimal. Mau nggak mau harus maksimalin game Sunhawk kali ini. Iya. Baik secara healing, baik secara agresif. Karena tentu ini adalah game penentuan juga sampai akan menuju ke arah bonus round terakhir di liga kali ini untuk PMVB season yang kedua. Tapi dari seorang Caroline dari tim Pulse, mereka pun terus bersabar, terus menahan posisi. Tampaknya dari Grims pun belum terlalu sadar bahwa ada lawan yang dari tadi menyelinap di antara mereka. Ya, sama-sama tenang, tidak terlalu buru-buru juga. Grims juga tahu posisi mereka, harus berkotak di belakang batu, jangan terlalu maju paling depan. Bull juga benar-benar cukup tenang, tahan dulu, ingin mendapatkan informasi lebih lagi. Tapi dari Grims melebar ke bagian kanan, hati-hati karena ada Spotty juga yang sendirian saja bisa memotakkan pergerakan mereka dari bagian bawah, dan akan memakan waktu lebih lama lagi. Tapi terlihat terdengar juga ada beberapa peluru panas yang sudah datang, yang ternyata itu hanya dibuka dari teman-teman GC yang masih bertahan di area bootcampnya. Yap, GC tentu punya posisi yang cukup enak, menembak dari bagian low ground, itu banyak render juga ke arah Grims, sehingga Grims yang berada di antara rumputan terlihat jelas oleh posisi lawannya. Dan GC terus melakukan kali ini pre-fire menuju ke arah Tanara yang tidak diberikan ruang gerak sedikit pun keluar dari area posisi pohonnya. Belum pun menutup, yang berarti bentar lagi kita bakal melihat zona baru muncul. Bulls sudah mengambil bagian high ground. Bakal berangkat spray kali ini oleh Crystal menuju ke arah Maca. Tapi sayang sekali untuk Crystal belum menemukan target yang dia incar tadi. Iya, betul sekali. Circle sudah menutup, saatnya mereka mau tidak mau melakukan fight secepat mungkin, dan Caroline mempercayakan diri, maju cukup berani, hampir mendapat kedua player, tapi bantuan datang begitu cepat, dan akhirnya mereka meratakan dua player dari Grims yang begitu cepat, menyisakan dua player saja masih bertahan di bagian belakang, dan ada bersama lagi juga ingin menyulik lagi dari bagian belakang. DBS. Oh my god, Flow pecah sudah, dan Grims rata di tangan dari Bull. 4-1. Crystal dan kepedeannya mengeluarkan DBS, mendapatkan targetnya dan langsung memulangkan lawannya menuju ke arah lobby. Bulls yang tadinya masih ada lawan di area mereka sudah meratakan lawannya dan mengamankan satu sisi zona untuk diri mereka sendiri. Benar-benar gokil, trigger disiplin juga dimiliki oleh kedua tim. Tapi ketika mereka melihat circle menutup, mereka mau tidak mau ingin menyelesaikan fight secepat mungkin agar mereka
mereka bisa maju lebih dekat lagi ke bagian circle tengahnya dan berlanjut Bigetron. Mereka juga meninggalkan area bootcamp dengan cukup aman. Saat ini mereka masih bisa bertahan juga, sudah mengumpulkan banyak informasi tentunya juga. Morph masih mendapatkan area rumah yang dimana lagi nyaman-nyamannya di tengahnya. Iya, mereka cukup nyaman, tidak perlu bergerak terlalu banyak juga, dan mereka bahkan sampai mengisi ini 3 rumah di area mereka. Tapi kita di line sini bakal lihat dari tim Bigetron yang dari tadi nggak pindah posisi. Ya. 3 high ground, 1 di bagian low ground, 2 zona nggak gerak. Iya ya, betul ya. Masih Bebila sendiri ya di bagian depan Iya, ya Flo ya. Tiganya masih. mengontrol bagian belakang juga. Dan tentunya juga Bebila sendiri bagian depan jangan sampai tertangkap. Karena harus menjadi PR besar untuk ketiga temannya juga. Dan dari CX, Oni Heli juga sedang melihat, mengintai pergerakan dari Tiger Wong Entertain juga. Yang belum tahu keniannya terknock out. Oh itu dari YNF ternyata. Iya, mereka melakukan spray down menuju ke arah tim TWE, belum kena target juga, dan CX lebih milih untuk bermain sabar aja. Dengarkan informasinya, dapatkan kali ini letak-letak lawannya, dan ketika nanti zona sudah memaksa mereka untuk fight atau tidak, mereka punya informasi lengkap. Jadi mereka nggak main asal menembak aja, karena menurut gue dari tim CX, tadi ikutan fight juga nggak worth it. Kalaupun nge-knock gitu kan, kecil kemungkinan mereka bisa melakukan M, dan malah mereka bakal diincar oleh tim lain. Ya, ini sekarang mereka masih dengarkanlah hihihidarnya belum nih. Oh, dari belum. Masih tunggu nih, belum pecah nih. Jadi mereka masih punya jarak masing-masing juga saat ini. Airin, mereka dari tadi di kompon ini saja belum keluar sama sekali. Dan walaupun mereka dengan seminim-minimnya, tapi mereka sudah dapat 3 elim atas Tiger Wong Entertain 1, 2-nya dari kuda terbang. Iya, tapi ya tentu kita bakal lihat ya. Dari tim yang lagi bertanding, ini zona-zona penting Niki. Ya. Zona 3 pindah ke zona 4 kali ini, tentu ini membuat tim-tim lain ataupun tim yang belum masuk ke arah zona harus mulai mempertimbangkan nih, Ya. healing nggak? Ya. Berapa jumlah first aid kita nih? Ini sudah mulai mengkalkulasi ingin kasih bagi-bagi first aid yang mereka punya ke siapa nih? Akankah benar-benar mau melakukan healing ataupun semuanya akan masuk? Masih tunggu untuk closing yang berikutnya lagi. Dan BNW juga sudah mulai terpantau dari bagian drone-nya. Mereka bergerak dengan begitu tenang, melihat satu buah bagi yang sudah dihancurkan di bagian kompon yang diisi dari Young and Free. BNW berada di bagian pinggiran circle juga, terpantau di bagian minimapnya. Menit ke-17 di circle kita yang ketiga sudah terpulangkan 3 tim dengan begitu cepat saja. Ada beberapa tim yang sudah mulai lumpuh seperti dari Daisy, Tiger Wong Entertain, GC, dan juga sisanya masih lengkap. Dan Daisy bersama kuda terbang sedang termakan oleh Bluesun, belum tahu mereka berada di bagian posisi lainnya. Dan ini dia kompon yang dimana dari Tiger Wong juga masih cukup enak. Mereka keluar masih bisa turun dari bagian bawah-bawahnya Query ini, Flo. Iya, tapi baik lagi sih kalau dari beberapa ini ya posisi yang sedang tersedia dari tim BNW kalau maju tuh bakal open banget. Betul. Dari tim TWE, dari tim AE mungkin bahkan bisa melihat ke arah mereka. Dan YNF cukup nyaman, mereka split compound 2-2 asal dari TWE tidak mengincar Airin ataupun dari Nes berempat. Nah, betul. Dan ini dia Celia juga yang dimana sudah berhati-hati karena beberapa temannya sudah mulai terculik. Penyebaran 2 player di bagian belakang melihat dengan begitu jelas majunya beberapa player. 2 lolos tapi Niki belum lolos. Niki benar-benar terus di lock dari pantauan. Seorang Kiao tapi terus dilakukan. Niki mau tidak mau, belum tahu dia mempunyai smoke ataupun tidak, sudah dibuka 1, ingin maju, akankah lolos? Lihat gerakannya masih lolos. Pas banget. Pas banget, tampaknya gue sama Reski pun chemistry ya sudah mulai kebangun kali ini. Dari Feren tampaknya masih terus mengincar menuju ke arah tim lawannya, tapi dia pun berhati-hati. Dia tahu bahwa bukit atas ini posisinya terlalu enak, gak mungkin gak ada orang di bagian atas. Dan kita bakal pindah menuju ke arah Morph, dimana dari Divi sudah mulai mengincar dan memantau nih lawan-lawan sekitarnya. Iya, TV juga langsung saja bergerak dengan 1 buah kendaraan Coupe RB juga, tapi beberapa temannya juga masih menghukum kedatangan Dewa United yang mengambil area bangunan di sebelah mereka. 1 tumbang, Tony Montana masih menjaga di area pintu, melihat lagi pergerakan. Ini kejadian seperti di minggu kedua kemarin nih, tembakan ke bagian dalam jendela lagi tapi belum mendapatkan hikmatnya. Lagi 1 buah granat, dar. Itu cukup dalam ya getaran granat masuk ke bagian area badan dari seorang Tony Montana. Ya, karena tadi sudah melihat ada granat untuk nge-timing mundur pas, dan sekarang DU mau tidak mau harus push ke depan kali ini. Dari DU tampaknya Friday pun terkena peluru cukup panas, dan sekarang Caitlyn bakal mendobrak pertahanan dari Morph dengan sangat baik. Caitlyn langsung connect pelurunya ke arah seorang Asia, dan sekarang terbangkan membuat dari Morph
hanya menyisakan satu member aktif saat ini, tapi DU Wah. tidak semudah itu Vetuso untuk masuk ke arah zona. Hadir gantian BTR yang menghalangi DU masuk ke arah zona. Ya, betul sekali. Dewa United baru saja mendapatkan 2 poin atas tim Morph. Mereka malah menjadi tim yang memberikan poin kepada Bigetron lagi. Mereka full senyum juga mendapatkan area high groundnya juga. Dan dari Morph menyisakan 1 player saja masih bertahan, yaitu ada Divi yang dimana semakin dekat dengan Glue. Glue masih memantau tapi mau tidak mau Glue harus maju sedikit lagi. Divi sudah diketahui posisinya tapi Divi, wah, stepnya otomatis terdengar. Kedengeran. Harusnya menggunakan teknik lompat pukul supaya tadi stepnya nggak kedengeran. Ya, 1 buah granat sudah dikokang, dikirimkan, belum terlalu masak dan Glue masih bisa kabur menghindari dan semakin dekat ke bakal dilakukan berhasil mendapatkan seorang Glue dan langsung saja DN. Poin pertama masuk untuk Timor karena semua ada di Divi. Harapan terakhir placement ini semua ada di Iya, Divi. Divi. Kok lu jadi bingung sendiri sih? Iya ya. Lu yang bikin lucunya, lu yang bingung sendiri. Reski. Hari-hari ya kan. Aduh, ini dia Via juga. Oh, Baby Candy masih tertahan bersota. Biasalah, sudah dipercayakan menjadi bunda healing. Yeah. Belum tahu dia punya berapa first aid juga. Baby Candy masih tertahan dan tentunya juga yang Enfree masih terus untuk menyadari bahwa belum kosong di bagian belakang. Mereka bergerak tidak terlalu dalam, bergerak tipis-tipis untuk bisa meng-clear area di bagian belakang itu. Masih ada Baby Candy bersama Zota. Tapi kita akan juga tambahkan dari seorang Jeto. Ini adalah first aid kit terakhir dia dari satu first aid kit dan kita bakal pindah menuju ke arah CX dari posisi yang enak di high ground. Sekarang semakin enak lagi dengan dia menjadi gatekeeper terhadap tim Aditama yang ada berada di bagian lower ground dari tim CX. CX tentu kali ini fokus mereka harus utamanya adalah ke belakang. Jangan sampai belakang bocor karena ada Ego dan juga ada tim Aditama. Wah, itu lihat asap di bagian bawah, Flo. Itu benar-benar banyak sekali ya. Tertutup semua visionnya. Dan Alter Ego juga, walaupun mereka berada di bagian bawah tebing, tapi mereka didukung oleh 1 buah kendaraan yang bisa saja membantu mereka bergerak lebih cepat lagi. Dan di bagian area perumahan juga, Celia masih memantau membekap temannya dari bagian dalam rumah. Audrey akan siap menyambut ketiga player dari Aditama. Beberapa unit terus kembali lontarkan. Morph tereliminasi di posisi ke-12. Masih berlanjut lagi, Audrey masih terus menggocek. Dan ada Bull yang lontarkan. Vanilla tertangkap masih ada Thomas. Dari bagian kiri juga 2 tumbang dari area Audrey bersama Bullpen saat ini. Tapi bakal juga tampakkan dari pergerakan tim CX. Mereka pun harus berhati-hati karena zona sedikit mental dari posisi mereka. Dan mereka masih punya tamu-tamu yang tak diundang di belakang mereka. Zona tidak boleh direbut dan Bulls nggak boleh lolos dari posisi tim CX. Andaikan CX pengen memaksimalkan ronde kali ini. Sebaliknya untuk tim AE, sebaliknya untuk tim Bulls, dan sebaliknya untuk tim lain, CX nggak boleh kasih zona. Kalau mereka dapat ngisi center zone-nya, PR untuk semua tim lainnya. Ya, betul. Dan ini dia juga Alter Ego yang dimana masih sulit untuk mencoba naik lagi ke bagian depan. Mereka masih bisa tipis-tipis saja berlindung di balik bagian tebingnya. 1 bulan kembali dikirimkan dari seorang Nacha yang belum benar-benar terconnect. Masih ada Milo. Ini asap berapa banyak dimiliki dari Alter Ego saat ini. Dari Bigetron sedang memantau juga ke bagian area tower sniper. Nacha sudah di lock, tinggal menunggu dia turun dan akan masuk ke bagian pantauan dari Bigetron saat ini. Bull sudah mulai bergerak beriringan dari bagian kanan juga, Spotty juga. Mereka dekat ke area teman-teman dari CX juga yang pastinya mereka bisa memetakan dari bagian kanan mereka itu ada Alter Ego. Iya, tapi kita bakal dari pergerakan seorang Ayane melakukan spray down sayang sekali belum korek menuju ke Ayane. Tapi JT dengan sangat sigap langsung spray down menuju ke arah anggota-anggota BNW dan hanya misalkan Niki seorang diri tanpa healing berlari dan terpaksa tumbang di posisi ke-7 bagi tim BNW disusul oleh tim mana nih kenapa? Belum muncul asetnya. Belum muncul. Oh, ini Alter Ego masih lengkap, Bigetron masih lengkap. Kalau sampai kedua tim ini bertemu di late game ini sangatlah pecah dan benar-benar kedua tim ini saja menguasai area circle. Masih ada satu player yang menjadi player yang bisa dikatakan seperti Cijal katakan menjadi pisau bercabang ini ya, yang bisa saja melukai satu persatu, mencuri satu persatu juga dari antara Bigetron maupun dari Alter Ego. Ada Bull Crystal juga yang mencoba melakukan healing di area pinggiran juga, cukup dekat juga. Belum tahu dia mempunyai beberapa first aid. Dari Bigetron sudah sangatlah siap.
tapi dari Alter Ego belum bisa berbuat banyak. Mereka baru bisa saja melakukan pergerakan proning. Ada Vapor di bagian depan juga. Mute masih terus melakukan TPP untuk mencari informasi. Semakin dekat juga kedua tim masih menguasai area circle. Tapi di dalam dari Bigetron saat ini. Iya, kita bakal juga kali dari seorang Vapor bakal melakukan spray dan menuju ke area PayPay pun terkembangkan. Top 4 kali ini untuk tim Alter Ego dan juga masih ada Bigetron yang punya 4 player mereka 4 lawan 4 di zona terakhir kita dikarenakan Bulls dan juga hanya misalkan satu member yang sedang melakukan healing di luar area zona. Healing di area luar circle. Tapi saat ini juga beberapa player dari Alter Ego sudah mulai membuka tas mereka untuk tidak terlihat dari proning mereka. Dari Bigetron bergerak, satu di bagian kanan, duanya di bagian kiri, Mute di bagian tengah untuk mengontrol, dan Milo Racing masih bertahan mencari informasi. Devrilas jangan sampai membuka badan, sebaliknya juga jangan sampai Milo tertangkap, dan masih menunggu saja. Dan circle-nya lihat flow masih didapatkan oleh Bigetron. Ini sedikit lagi, tinggal beberapa menit lagi mereka akan bertemu dengan Gea melakukan proning, tapi badan dari Bigetron belum muncul sama sekali. Iya, tampaknya dari tim Alter Ego pun Gea sedang melakukan flanking dengan Pron, tapi kali ini dari kedua tim sama-sama nahan. Dari Devil Dust tertangkap kali ini juga oleh pemain Alter Ego dan membuat keadaannya sementara diunggulkan oleh tim Alter Ego yang punya anggota aktif yang unggul 1 saat ini. Dari Vapor belum ketahuan posisinya. Dia sengaja memancing perhatian dari tim Bigetron supaya semua fokus ke dia, dan Vapor yang dari tadi proning sudah buka badan. Dan kali ini bakal push menuju ke arah lawannya. Itu dia win dan chicken dinner untuk tim Alter